Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah halaqah rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali setelah libur sehari. Kita bisa bersama kembali di pertemuan silaturahmi dan juga tholabul ilmi ini. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian serta ahli bait yang diselenggarakan oleh Pak Suryanto ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, jamaah rahimakumullah, kemarin di dalamnya Bapak Haji Wasio pada saat itu kita membahas tentang persoalan tentang kebahagiaan dan juga berkaitan dengan keberuntungan. Sekarang kelanjutannya adalah di dalam satu kehidupan ini ada seringkali kita jumpai ada beberapa orang itu hidupnya selalu mendapatkan kesialan, sial. Jadi orang menyebutnya sudah jatuh tertimpa tangga dan bertubi-tubi hidupnya selalu ketemu dengan sial dan sial. Oleh karena itu ada orang yang senantiasa sial, tapi ada juga orang yang senantiasa memiliki keberuntungan. Nah, memiliki keberuntungan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah untuk menjadi beruntung itu bisa dipelajari? Gimana, Pak? Jadi satu keberuntungan yang ada pada diri seseorang, apakah bisa dipelajari? Tidak bisa. Sesungguhnya itu adalah izin Allah. Keberuntungan itu bisa dipelajari ternyata. Bisa dipelajari, ada ilmunya, dan ada sebuah riset, ada penelitiannya. Orang itu kenapa hidupnya bisa beruntung, gitu ya. Nah, dan itu bisa dipelajari karena memang ada orang yang bisa dalam keadaan ada orang yang nggak bisa, maka bisa diteliti. Ya, maka diikuti terus dengan penelitian yang cukup panjang ini. Nah, salah satu yang ada diantaranya adalah seorang profesor dari Inggris ini, Bapak Ibu. Profesor itu bernama Richard Wiseman. Jadi ini dia kemudian membuat suatu hasil risetnya ini punya kesimpulan bahwa ada orang bisa beruntung itu ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu ketika melihat sebuah peluang. Ya, hidup ini selalu Allah berikan peluang. Peluang itu berupa kesempatan. Nah, di situ ketika orang itu mampu mengambil peluang itu, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Jadi keberuntungan ada hanya pada orang-orang yang berani mengambil peluang. Nah, sekarang begini Bapak. Itu keberuntungan apa? Berbagai hal, baik dunia maupun akhirat. Jadi ketika kita saat ini mendapatkan sebuah peluang itu kan kesempatan. Banyak orang itu tidak melihat sebuah kesempatan atau peluang itu sesuatu peluang. Ya. Contoh paling gampang saja. Sebuah kehidupan yang sepertinya sederhana saja. Ketika kita ini diberi waktu oleh Allah, diberi kesempatan, kan waktu itu berarti kesempatan untuk berbuat sesuatu, tetapi orang tidak mau melakukan itu. Itu kan sebuah peluang yang diabaikan, disia-siakan. Karena itu betul apa yang dikatakan Richard Wiseman tadi, bahwa orang yang selalu mengambil sebuah kesempatan dalam peluang itu, maka dia memiliki sebuah keberuntungan terus menerus. Itu. Jadi peluang.
Maka orang yang senantiasa mengambil peluang itu apa? Sekarang kita bisa perhatikan Bapak Ibu. Yang namanya orang itu diberi kesempatan sehat, maka orang menggunakan kesehatannya itu dengan optimal, dengan melakukan segala hal yang dia lakukan, sebuah kebaikan. Nah, sebaliknya, kenapa orang itu dalam keadaan diberikan peluang tetapi dia memanfaatkannya dengan sebuah keburukan? Ketika orang itu sebuah keburukan dia gunakan dalam waktu-waktunya, pemanfaatan waktu hanya isinya keburukan, ya otomatis sebuah peristiwa keburukan akan terjadi pada dirinya. Kan itu sebetulnya recycling, satu proses berputar, mendaur ulang terus, perputaran suatu proses, dan itu kembalinya kepada kita semuanya. Jadi kalau saya diberi waktunya 24 jam, dalam artian manusia semua diberi waktu 24 jam, tapi mengapa ada 24 jamnya seseorang dengan orang yang lain berbeda-beda isi hidupnya? Ada orang yang dalam waktu hidupnya 24 jam kali 12 bulan, yang terjadi dia ini ternyata bisa menghasilkan berbagai macam monumental yang namanya hal-hal yang bermanfaat. Itu kan investasi, itu kan sebuah tabungan hidup, ya. Dan itu akan membuahkan hasil. Maka sedikit atau banyak apa yang dia lakukan pasti akan menimbulkan satu impact pada diri seseorang. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kunci seseorang bisa mendapatkan keberuntungan secara apa yang kita bisa pelajari adalah gunakan sebuah peluang. Kemarin kita sudah gunakan ayat Quran yang namanya Allah sudah menyampaikan ketegasannya, wattaqullah la'alakum tuflihun. Jadi bertakwalah padaku, ya. Jadi posisinya bertakwa kepada Allah itu diri seseorang agar menjadi beruntung atau bahagia. Maka perintah Allah dalam bentuk itu adalah takwa, itu berarti menjalankan perintahnya. Perintah Allah dalam hal ini ketika ada sebuah peluang ini salah satunya adalah ketika Allah sudah menyampaikan firman-Nya wal asr, jadi demi waktu, ya. Saat orang diberi pernyataan oleh Allah dengan sumpahnya demi waktu, kita dengan diberi demi waktu diam saja, kan nyambung apa yang disampaikan oleh Richard Wiseman. Jadi ketika Allah menyampaikan bahwa demi waktu, manusia itu adalah dalam keadaan rugi, ya, rugi. Kita itu menjadi orang yang buntung, tidak beruntung ketika menyia-nyiakan waktu. Nah, kenapa Allah ketika menyampaikan kalimat demi waktu lanjutannya adalah sesungguhnya berarti sak tenane yang manusia nggak sadari, gitu kan? Manusia ada dalam keadaan rugi. Bagaimana yang tidak rugi kecuali, ya, orang-orang yang beriman dalam bentuk seperti itu, menjalankan apa yang namanya dia selalu nasihat dalam kebenaran, nasihat dalam nasihat kesabaran. Jadi itu kan sebenarnya peluang. Maka kalau kita itu hidup di dalam keseharian kita, bagaimana agar kita menjadi orang yang beruntung? Manfaatkan untuk ambil peran di dalam peluang-peluang apapun, ya, sedikit atau banyak tergantung kita. Bapak Ibu, saya bisa mengibaratkan begini: kalau hujan itu adalah sebuah rezeki, ya, hujan adalah sebuah rezeki. Artinya saya menganalogikan kalau rezeki itu adalah hujan. Maka Bapak Ibu, ketika ada hujan, bagaimana ketika kemudian kita menampung air hujan untuk mendapatkan apa yang namanya rezeki yang sudah dicurahkan Allah itu? Kita pakai gelas. Dapatnya seberapa banyak? Ya cuma segelas ini. Betul nggak? Iya. Artinya
kapasitas kita untuk mendapatkan rezeki yang sebetulnya hujan itu luas sekali yang kena area hujan, betul nggak? Jelas sekali. Tidak hanya provinsi, tapi Pulau Jawa hujan kabeh itu kan. Kok kita cuma mengambil yang cuma 1 gelas saja? Padahal kalau sudah 1 gelas tumpah kan gitu. Kita nggak dapat, nggak kita peroleh. Nah, itulah kita salah dalam mendapatkan peluang itu, tidak mengoptimalkan yang Allah itu sudah curahkan rezekinya. Padahal dimensi waktu yang Allah sampaikan demi waktu, maka di situ itu demi waktu itu karena Allah memberikan tebaran banyak hal, rezeki banyak hal, kesempatan yang baik untuk manusia. Tapi manusia tidak mengimani. Maka kalimatnya kecuali orang yang beriman. Jadi dalam konteks ini apa yang disampaikan Richard Wiseman, kalau orang itu dia menggunakan waktunya, menggunakan peluang-peluang itu ambil, maka jangan pernah kita pada saat kita diberi kesempatan bernafas longgar, diberi waktu yang cukup longgar ini, kenapa tidak kita gunakan untuk beriman gitu, mengambil sebuah tindakan untuk gunakan keimanan kita pada Allah. Karena ketika kita menggunakan iman itu, maka langkah berikutnya adalah bagaimana orang yang pada posisi mendapatkan keberuntungan, kata Richard Wiseman itu, orang yang senantiasa menggunakan pengambilan keputusan pada dirinya, mengeksekusi sebuah keputusan dirinya, tidak lagi menggunakan logika, tetapi intuisi. Nah, jadi menggunakan intuisi, Bapak Ibu. Orang-orang yang senantiasa menggunakan logika untuk ilmiah untuk mengambil keputusan, itu lebih banyak orang yang menjadi orang yang sial. Loh, kok bisa begitu? Terlalu banyak perhitungan yang memet, akhirnya nggak melakukan apa-apa dan ketakutan yang terjadi. Tidak mempunyai kemampuan. Karena tidak punya keberanian untuk mengambil sikap. Mempunyai keberanian. Jadi dia hanya berbicara kok nek untung nek ora. Nah, hitung-hitungannya wah orang lebu. Wah, hasil tadi. Jadi orang yang menggunakan intuisi itu adalah orang-orang yang berpeluang menjadi selalu beruntung dan beruntung. Tidak malah buntung gitu. Karena itu orang yang banyak pertimbangan macam-macam, kuwi gak akan mikir. Padahal intuisi nggak perlu pikiran panjang. Besok intuisi ya. Jadi ketika orang itu sudah bicara dengan intuisi, dia melihat sesuatu itu sudah menggunakan jiwanya dia. Ini mesti untung ini. Oh, ini mesti masuk ini. Orang untuk bisa melatih intuisi, Bapak Ibu, itu kita gunakan selalulah kita berkomunikasi dengan diri kita. Nah, orang yang selalu berkomunikasi dengan orang lain, biasanya kebanyakan dia berkomunikasi dengan orang yang lain itu terlalu banyak, maka dia nggak punya kesempatan waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, ini salah satunya. Kalau kita itu sering berbicara dengan orang lain, banyak sekali, tapi waktu untuk kita bicara dengan kita adalah 0. Itu yang akhirnya intuisi kita ketul, bahasa Jawanya. Apa itu? Tumpul. Karena itu, ketika orang itu menggunakan intuisi, maka yang dia lakukan adalah dia menggunakan kolbunya, dia menggunakan bisikan-bisikan yang dari Allah. Jadi seseorang ketika dia menggunakan yang namanya logika, yang dia gunakan adalah berdasarkan apa yang dia kemampuan mendapat informasi saja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu ada logika kita, referensi logika itu kan memori sesuatu yang pernah dia terima saja. Itu yang akhirnya dia tidak mampu menjalankan sesuatu yang untuk future ke depan itu seperti apa. Maka orang-orang yang selalu menggunakan intuisinya itu selalu bisa bermainnya itu bisa lebih tepat. Bapak Ibu bisa lihat orang-orang seniman misalnya, itu kan bermainnya intuisi. Dia nggak bisa menggunakan logika seperti itu. Hitam putih kan nggak bisa.
lebih menggunakan sesuatu yang artnya itu intuisinya yang benar. Orang berpuisi, orang menggunakan bahasa syair-syairnya, musik, intonasi dan seterusnya, itu lukisan-lukisan itu adalah satu bentuk intuisinya yang bermain. Nah, ibu dan bapak sama rahimahullah, maka ketika orang itu saat dia melakukan satu pekerjaannya, sama-sama melakukan pekerjaannya, yang satu menggunakan logika, yang satu menggunakan intuisi, pasti hasilnya berbeda. Seorang guru misalnya, guru menjalankan tugasnya sebagai pendidik terhadap anak, dia interaksi sosialnya dengan anak dengan intuisinya. Berbeda dengan ketika ini guru menggunakan panduan yang ada di RPS-nya itu misalnya. Mapelnya apa? Itu ya sudah cakep. Pasti pendekatannya akan berbeda. Hasil yang didapatkan. Nah, yang ketiga kata Richard Wiseman itu, orang yang senantiasa memiliki harapan-harapan penuh dengan positif, yaitu ketika dirinya bercerita, ketika dia menyampaikan sesuatu selalu dengan hal-hal cerita yang positif. Tidak pernah ada yang dia ungkapkan yang ada dalam dirinya sesuatu kekhawatiran, sesuatu hal yang sifatnya negatif, tidak. Contoh misalnya, ketika seseorang mengalami sebuah kegagalan misalnya, atau kesulitan yang ada di dalam dirinya, dia melihat yang namanya kegagalan bukan sesuatu hal yang menyedihkan, menyakitkan. Nah, ini ketika dia melihat sebuah kegagalan, maka yang ada di dalam benak dirinya adalah, ini saya dapat ilmu baru. Jadi yang namanya gagal itu bukan disebut gagal. Yang namanya sebuah kegagalan bukan juga disebut-sebut sesuatu penghalang bagi seseorang, tetapi dia melihatnya adalah, ini ada satu proses pembelajaran buat saya. Saya dapat ilmu baru. Ilmunya apa? Dari peristiwa nggak sesuainya saya punya harapan, realitanya seperti itu, namanya kegagalan. Tapi dia sebut bukan kegagalan, itu saya dapat ilmu baru. Jadi apa yang terjadi di dalam dirinya setiap peristiwa-peristiwa yang mungkin orang lain melihat itu kesedihan, dia nggak merasakan sedih. Ya. Jadi sesuatu yang dia katakan sebuah kesulitan juga nggak ada kata sulit di situ. Nah, itu yang namanya orang menggunakan harapan-harapan positif yang ada di dalamnya. Ketika dia harus ketemu dengan orang yang sangat menyebabkan dia bisa emosional, justru dia melihat orang itu adalah bagian dari tempat dia untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari orang-orang yang sangat menyebalkan. Nah, ini kan orang yang beruntung. Orang yang selalu sial. Nah, sebaliknya, bagaimana ketika orang itu sial? Orang yang senantiasa sial adalah orang yang setiap kali melihat sebuah peristiwa, ya peristiwa itulah yang dia katakan. Jadi setiap saya ada gagal, ya saya mengatakan, saya itu gagal. Wah, saya itu sebuah negatif semua. Jadi peristiwa itu sesuai dengan apa adanya yang dia rasakan. Jadi kalau sesuatu apa adanya itu memang nggak baik sebetulnya. Ya, hidup itu jangan apa adanya. Kalau apa adanya ya sakarepe akhirnya. Ada apanya. Ada apanya. Jadi dalam keadaan seperti itu namanya manusia, ketika dia melihat sesuatu yang apa adanya, ya dia akan sesuatu yang dia respon melalui indrawi. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasakan sesuatu hanya dengan indrawi, nanti yang ada munculnya adalah keluhan. Ya, keluhan. Karena apa? Ya di sini rasa itu ada karena ada indera menyampaikan pada sistem tubuh kita. Kita mengalami misalnya katakanlah ada suara yang kurang menyenangkan. Nah, memang kenyataannya nggak menyenangkan. Nah, ini realita fisika. Suara itu nggak menyenangkan. Tetapi bagaimana seseorang yang dia selalu beruntung adalah sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi sebuah peluang. Nah, kembali lagi pada nomor satu, bahwa orang yang dalam keadaan dia mendapatkan keberuntungan selalu beruntung,
dia selalu memanfaatkan suatu peluang-peluang itu dia ambil gitu. Bapak Ibu pernah mersani kertas yang dalam keadaan untuk ditulis dan ditempel dan ditarik lagi nggak membekas itu? Kertas yang kuning, oranye dan sebagainya itu. Iya. Untuk catatan orek-orek itu loh Pak. Untuk melabeling apa namanya itu? Kayak label. Kalau label kan dia masih ditata ada bekasnya ngeletek katut gitu ya. Itu enggak. Iya, side year. Nah, jadi tulisan ditempel gitu, nanti ditarik gini ya biasa aja. Itu sebenarnya dulu produk gagal lem. Orang membuat lem gagal. Karena gagal itu dalam bentuk produk gagalnya ini dia berpikir ada peluang. Jadi dia ada satu proses pembuatan yang gagal, ada peluang. Oh ini malah jadi muncul ide baru. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dia selalu mengambil sebuah peristiwa yang itu adalah satu keburukan, kegagalan kan buruk loh, membuat satu produk gagal. Gagalnya bisa jadi manfaat dalam hal lain, malah jadi sekarang banyak dimanfaatkan orang peluang itu yang namanya hasil karya itu. Jadi sesungguhnya manusia ketika itu dia ingin menjadi orang yang selalu beruntung seperti itu, maka manfaatkanlah sebuah peristiwa-peristiwa yang secara alamiah itu hal yang realisasi realnya adalah hal nggak baik. Pandanglah itu sebuah kebaikan. Ini kalau kembali kepada ayat Quran jelas sekali. Ya. Kita ini ketika melihat sesuatu yang buruk, jangan berprasangka dulu terhadap keburukan yang kamu ada. Boleh jadi apa yang kamu pandang buruk itu adalah sebuah kebaikan. Betul atau tidak? Ketika kita melihat sebuah hal yang menurut kita baik, bisa jadi itu adalah keburukan bagi kita. Karena itu hal-hal yang kita itu pandang menyenangkan bisa jadi membuat kita celaka. Nah, ini yang kadang kita nggak sadari. Maka jangan kita kemudian heran mengapa ada orang kok dia selalu beruntung terus dalam keadaan yang sepertinya dia rugi, tapi dia tetap beruntung lagi. Ketika kita itu misalnya ada gangguan bagian tubuh kita, oh masih ada yang lain masih bisa bekerja. Oh masih ini, beruntung. Nah itu orang Jawa bilang bejo. Untung tidak tangan dua-duanya kan ya, cuma tangan kiri. Nah, ya kan itu sebetulnya apa toh? Yang namanya apa yang disampaikan Richard Wiseman itu sebetulnya ini bagian dari orang-orang yang bagaimana dia bersyukur. Nah, jadi hanya bahasanya adalah bahasa dengan teknis. Bahasa teknis sekali, karena dia orang yang ilmuwan ya, sebuah peristiwa-peristiwa yang dialami adalah ilmuwan. Nah karena itu dalam bentuk yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Richard Wiseman mengatakan orang yang beruntung adalah orang yang punya kemampuan melihat suatu peristiwa buruk ada hikmah positif. Jadi orang yang pandai membaca sebuah peristiwa namanya bil hikmah, itulah orang-orang yang beruntung. Sebab tidak semua orang pandai melihat itu. Karena apa? Karena tidak pernah bicara dengan dirinya sendiri. Setiap kita mau tidur, ya bablas tidur saja. Tidak pernah kita bicara sehari saya tadi ngapain saja. Ditanya pada diri kita, aku tuh sudah menghasilkan kebaikan berapa sih? Aku tuh sudah membuat keburukan berapa toh? Cobalah aku tak mencoba berbicara dengan kita dengan kita, sehingga kita punya intuisi kuat yang kemudian melihat sesuatu tidak menggunakan jasad fisik semata, tidak menggunakan indrawi saja. Bil hikmah itu tidak mudah sekali. Ketika orang itu melihat dengan hikmah, maka itulah yang namanya manusia berkemampuan menerima hidayah. Jadi orang yang berkemampuan melihat peristiwa-peristiwa dengan bil hikmah, itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan mampu menerima hidayah itu. Karena ketika orang itu diberikan peristiwa, sebenarnya Allah itu sedang memberikan hidayah.
Tapi orang tak mampu mau menerima karena dia nggak ngerti apa yang dia beri, apa yang Allah berikan ke dia itu nggak dia pahami. Karena itu dia nggak ambil. Nah, padahal itu bagian peluang-peluang untuk itu. Ketika ada sebuah peristiwa di mana ada orang du'afa, itu kan bagian dari peluang, ya, ada bagian dari peluang. Kenapa demikian? Karena yang namanya kaum du'afa ada peluang bagaimana aku dapat mendapatkan sebuah keberuntungan dengan saya punya kesempatan berbagi. Nah, jadi kalau kita ini berkemampuan membaca sebuah peristiwa, oh ada peluang ini, ini tak manfaatkan, maka itu adalah bagian dari meningkat, dodol masker. Nah, itu sama. Itu membaca peluang. Karena mengambil peluang yang namanya orang sedang sedih, ada peluang. Tapi bukan memanfaatkan sebuah peluang kesedihan orang menjadi keuntungan dia. Itu salah. Namanya orang yang bahagia di atas penderitaan orang itu tidak boleh. Kan itu salah. Tapi kalau itu kan membaca peluang apa yang dibutuhkan orang. Nah, ini konsepnya Pak Ibu. Ketika kita ingin menjadi orang yang sangat beruntung, diantaranya adalah manfaatkanlah satu hal yang namanya kebutuhan orang itu menjadi effort bagi kita untuk melakukan sesuatu yang itu akan menjadi loncatan kita. Contohnya tadi bisa contohnya misalnya aku mau punya bisnisku ini agar bisa menjadi meloncat hasilnya, maka gunakan pilihan-pilihan bermanfaat bagi banyak orang, dibutuhkan banyak orang, agar orang-orang menjadi mudah. Ini akan menjadi lebih cepat larinya. Tapi kalau aku bisnis, aku biar kaya, itu malah kaya. Sebab arahnya cuma aku. Tapi bagaimana kalau saya itu bisnis dalam bentuk apa tadi seperti Pak Wasyo Indiko. Ini pandemi, orang butuh masker. Aku bisnis masker ini biar masyarakat banyak bisa tapi terus maskernya di mana nih? Kalau itu beda lagi. Ditimbun. Kalau ada penimbunan itu namanya di atas penderitaan orang, tidak boleh. Jadi yang namanya bisnis kayak gitu mesti hancur, ya pasti hancur. Karena itu sebuah keburukan yang lahir. Maka manusia ketika itu menghasilkan suatu produk keburukan akan pada dia lagi kembalinya. Kalau di bidang agama apa kira-kira peluang yang apa itu? Agama, ibadah. Peluangnya ibadah itu apa? Gini Pak Masyo, kalau dalam hal ibadah misalnya contoh, saya masih bisa bangun malam, maka gunakan waktu malam untuk bermunajat. Nah, tidak semua orang itu bisa bangun malam, betul nggak? Ya. Pak Wasyo sekarang usianya sudah masuk usia lansia, mesti mudah bangun malam. Udah sekarang. Nah, karena itu orang lain belum tentu bisa. Jam setengah 12 itu sudah. Nah, Kalau seperti itu yang dilakukan selain itu Pak. Selain itu ya dalam hal ini bisa ditingkatkan intensitasnya menjadi bentuk kualitas. Mungkin kemarin kualitasnya belum sampai sejauh itu. Nanti tambahkan lagi dalam hal apa? Misalnya katakanlah selain yang malam ya, Pak Wasyo punya peluang katakanlah setiap hari saya harus melakukan kebaikan minimal 1 kali kepada orang di luar diri saya. Misalnya salah satunya, ketika saya keluar saya tak membawa apa makanan di jalan, nanti ada siapa tak berikan, misalnya itu. Nah itu kan peluang Pak Wasyo. Jadi ada satu prinsip dalam hidup ini, sehari saya harus punya kebaikan apa yang bisa saya berikan untuk orang lain. Nah, itu dirutinkan aja. Oh sudah bisa sebulan rutin, tambahi waktunya atau dalam bentuk tambahi porsinya, tambahi frekuensinya. Begitu Pak Wasyo. Itu peluang. Sehingga peluang-peluang ibadah ini yang dalam bentuk itu. Kalau tadi sudah tahajud sudah, gunakan untuk baca Quran misalnya. Bisa juga. Yang berikutnya, sudah tahajud, sudah baca Quran, gunakan setelah itu zikir sampai nanti menjelang subuh, sambungkan. Subuh lakukan di masjid dengan suruh misalnya. Mumpung tidak punya tanggungan, bukan kesempatan, orang lain belum tentu punya.
Karena orang lain masih kerja, orang lain masih punya tanggungan anak untuk ngantar anak dan seterusnya misalnya. Oh saya sudah punya peluang luas untuk itu. Loh, kan ada sebuah peluang-peluang yang kadang kita nggak ngeh pada sebuah peluang itu. Nah ini peluang ibadah misalnya. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini nggak usah jauh-jauh. Yang ada dalam diri kita sehari-hari itu adalah sebuah peluang semua. Tidak usah harus berpikir tentang aku nanti dapat untung apa, berapa ribu, enggak. Jadi ketika orang dalam bentuk pikiran logika itu selalu berpikirnya itu materialistis. Apa hitung-hitungannya? Sehingga apa yang dia kerjakan nanti aku entuk piro. Entuk apa? Entuk piro. Nah, dia nggak pernah mengambil ini tadi yang saya katakan di dalam sebuah statement dari Richard Wiseman tadi, jika melihat sebuah peristiwa, dia tidak lagi bicara tentang apa itu fisiknya, tapi dia bisa mengambil hikmah-hikmah positif. Jadi dia tidak akan pernah kalau dia harus bekerja begini, dia nanti harus dapat rupiah sekian, enggak, sudah tidak berpikir lagi itu. Tapi berpikir saya punya peluang investasi kebaikan seberapa besar. Jadi lihatnya adalah lihat yang non fisik lagi. Padahal ketika kita itu bicara fisik sangat terbatas sekali dan sangat terkungkung oleh sebuah keterbatasan yang justru kita tersesat di situ. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kalau tadi di ayat wattaqullah la'alakum tuflihun itu di situ sebetulnya. Karena ketika orang itu taat kepada Allah, apa perintah Allah? Bertebaran di muka bumi. Apa perintah Allah? Cobalah kamu itu kemudian berbuat baik. Khairun nas anfa'ahum linnas. Menjadi manusia itu yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, berarti kita berpikir peluang apa agar aku bisa bermanfaat banyak orang. Gitu. Berpeluang banyak orang itu salah satunya kalau saya diantaranya ketika saya ngomong seperti ini saya gunakan video nanti diupload di YouTube, bisa saya mati itu masih hidup, betul nggak? Masih bisa diputar orang, sehingga yang dalam keadaan begitu itu investasi akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa menjadikan peluang-peluang itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Tujuannya bukan mendapatkan rupiah tapi mendapatkan keberuntungan, yaitu kebahagiaan. Karena itu kalau ada orang kenapa selalu sia, ya dia selalu berpikirnya polanya kekhawatiran, kerugian dalam bentuk hitung-hitungan dan akhirnya kehilangan. Begitu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat, bisa kita amalkan bersama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.